Pak Bung Barus, silakan. Saya mau bertanya dengan pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Apakah yang saya maksudkan saat dia berkata bahwa kita harus berhenti melakukan kesenangan kita pada hari Sabat, namun pada saat yang sama menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan? Bagaimana kita dapat melakukan keduanya? Baik. Bagaimana kita bisa menikmati, menggabungkan ya antara dua yang berbeda. Yang pertama adalah melakukan kesenangan kita pada Sabat dan menikmati Sabat. Jadi ada kesenangan kita, ada kenikmatan Sabat. Bagaimana kita bisa menyelaraskan hal tersebut? Begitu ya, Bung Barus ya. Oke, silakan. Pada kita semua yang akan memberikan respon, kami persilakan. Pertanyaannya jelas ya. Ada yang ingin memberikan respon? Kita harus berhenti melakukan kesenangan. Kesenangan di sana adalah kesenangan duniawi. Jadi saya mengatakan supaya kita berhenti melakukan segala kesenangan duniawi kita. Gantinya kita boleh menikmati persekutuan di antara kita seperti hari Sabat ini. Dan beribadah kepada Tuhan. Kita nikmati peribadatan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bukan sesuatu yang sifatnya wajib. Bukan. Kalau itu di dalam hidup kita, hari Sabat itu sesuatu yang wajib, saudaraku, seolah-olah di sana kita membayar utang. Wajib, harus. Ya. Nah, jadi saya menyampaikan pekabaran kepada umat Israel sebagai nabi, supaya umat-umat Israel itu dan kita pada saat ini supaya boleh menikmati persekutuan, menikmati pelayanan, dan wujud bentuk daripada pelayanan itu, persekutuan dan ibadah kita itu kita tunjukkanlah kepada orang lain. Termasuk juga dengan apa? Dengan berpuasa. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu apa undangan itu untuk kita. Ya, undangan Kristus itu pada hari Sabat, hari lain, atau hari apapun. Kalau pertama itu kita mengerti bahwa undangan itu sebenarnya untuk membina hubungan dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan baik, itu bersukacita, dengan sesama manusia pun akan bersukacita. Jadi tidak akan keluar dari rel itu pertama. Jadi tidak. Kalau kita sudah bersukacita dengan Tuhan, dengan sesama pun bersukacita, artinya bukan sukacita yang seperti duniawi. Pasti kita sedang bergembira, berbakti dengan Tuhan. Jadi kalau hubungan Tuhan kita itu dengan setiap hari Sabat membina hubungan dengan baik dengan Tuhan, dan undangan itu juga adalah undangan untuk keselamatan. Jadi keselamatan ini perlu disyukuri. Jangan seperti puasa diam-diam, kelihatan seperti puasa padahal tidak, bukan itu. Senang, tapi hubungan yang intim dengan Tuhan itulah yang membuat hal tadi, pertanyaan berikutnya itu muncul. Ya, bukan oleh karena hal-hal ada rencana yang lain. Baik, terima kasih Pendeta Simanjuntak. Jadi sebenarnya poinnya ada menyelaraskan antara kebutuhan atau keinginan kita dengan kenikmatan Sabat ya. Kalau keinginan kita masih keinginan duniawi, itu kan sudah dihentikan. Tapi kalau keinginan kita sudah keinginan surgawi, maka akan menjadi kenikmatan Sabat dengan sendirinya ya. Iya, saya mau bertanya sebenarnya seberapa pentingkah posisi berpuasa ini di dalam kehidupan kekristenan? Kalau kita bisa bandingkan dengan bagaimana kita harus berdoa atau mempelajari firman Tuhan gitu. Jadi apakah salah gitu ya bagi seorang Kristen jika di dalam kehidupannya dia tidak pernah berpuasa gitu, atau kalau mau lebih ekstrim lagi, apakah kalau kita tidak pernah berpuasa lalu kita tidak bisa masuk surga gitu? Mungkin pertanyaan saya seperti itu aja. Iya, memang kalau kita lihat sebenarnya berpuasa di sini kalau pelajaran kita katakan tidak melulu hanya soal nggak makan dan nggak minum, tetapi lebih dari itu. Jadi kalau saya simak sih di sini bahwa puasa adalah penyangkalan diri, ya, penyangkalan diri. Jadi di hari Rabu di sini dikatakan bahwa semua orang bisa menjadi religius, tapi intinya adalah juga nantinya akan dilihat perbuatannya, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus ya. Selama dia hidup juga di bumi ini, dia juga berpuasa, tetapi yang paling disorot adalah mengenai penyembuhannya, tindakan rahmatnya, dan bagaimana dia memberikan makan orang banyak. Jadi kalau dibilang seberapa besar, kalau saya sih melihat seberapa besar kita mau
menolong orang lain, itu ibaratnya kita sudah menjadi berkat, kita sudah terberkati oleh Tuhan, oleh Yesus, kita juga harus mau menjadi berkat bagi orang lain. Jadi bisa dibilang sama seperti laut mati lah ya. Jadi kalau saya melihat puasa di sini tidak hanya melulu soal makan dan minum, tetapi bagaimana kita mau nggak berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita sudah terima kebaikan Tuhan, tapi kita tidak mau berbuat baik pada orang lain, maka sebenarnya kita dalam kondisi berbahaya. Itu sih menurut saya, karena saya lihat bahwa berpuasa itu tidak sebatas hanya soal makan dan minum ya, tetapi penyangkalan diri itu yang terpenting. Terima kasih. Pertanyaan Pak Pupela bagus sekali ya. Maksudnya dari tadi kita pelajari bahwa tentang berpuasa ini tadi Pak David juga sharing tentang bagaimana dia berpuasa untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Akan tetapi kalau kita melihat, saya ada membaca kutipan-kutipan bahwa yang tadi Pak David sharingkan adalah puasa adalah ungkapan permohonan yang terdalam kepada Tuhan. Artinya itu adalah permohonannya bagaimana dia juga kita sebagai manusia memohon kepada Tuhan. Apa sih yang keinginan kita yang belum kita dapatkan, keinginan hati kita, itu juga yang dilakukan oleh Raja Daud. Berdoa dan berpuasa sampai bermalam-malaman. Agar apa? Agar anaknya yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan juga orang-orang Yahudi di kerajaan Persia, mereka berpuasa selama 3 hari agar luput dari pemusnahan yang dirancangkan oleh Haman di dalam Ester. Nah, ada juga selain itu, berpuasa itu yang harus kita perhatikan adalah bahwa puasa adalah bentuk dari apa? Perendahan diri kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan, seperti yang dicontohkan oleh apa? Ezra dan rombongannya ketika berangkat dari Persia ke Yerusalem. Mereka berpuasa untuk merendahkan diri kepada Tuhan guna memohon pertolongannya selama perjalanan mereka di dalam kitab Ezra. Dan juga yang ketiga ialah puasa adalah lambang penyesalan dan pertobatan. Seperti yang dilakukan siapa? Orang-orang Israel di zaman Nabi Samuel yang berpuasa dan menyesali dosa mereka yang meninggalkan Tuhan dan penyembahan berhala. Dan yang menarik bagi saya yang ini adalah yang sulit adalah ekspresi duka cita yang dialami. Para tokoh Alkitab ini juga ada contohnya adalah orang-orang Israel yang menangis sambil berpuasa tatkala mereka dikalahkan oleh suku Benyamin di dalam pertempuran, di dalam kitab Hakim-Hakim. Dan juga orang-orang Israel ketika mengambil dan menguburkan mayat Raja Saul dan ketiga anaknya yang dibunuh oleh orang Filistin. Mereka berpuasa selama 7 hari. Jadi kalau kita baca Alkitab, itu banyak sekali makna berpuasa. Tidak hanya kita untuk memohon apa keinginan kita mau mendapatkan pekerjaan yang bagus, kita mau mendapatkan pasangan hidup yang baik, ataupun kita mau mempunyai sesuatu yang lebih baik lagi, kita berpuasa. Oh tidak, ternyata di dalam hal-hal yang lain, ketika sekalipun kita tersakiti atau berduka sekalipun, orang tua kita tidak ada atau orang yang kita kasih sudah pergi terlebih dahulu, kita juga harus berpuasa. Karena kenapa? Ini adalah bentuk dari penyerahan diri kita kepada Tuhan. Nah, inilah yang mungkin pelajaran begitu baik pada kita dikala kita juga mempelajari tentang kasih pada Sabat ini, kasih dan hari Sabat. Kenapa sih hubungannya kasih dan hari Sabat? Karena di Alkitab diterangkan kepada kita mengasihi ini adalah kewajiban sebagai kita orang Kristen. Kenapa kewajiban? Karena ada di dalam Alkitab dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Ketika kita mengasihi Allah, itu ada hubungannya dengan 10 hukum Taurat, termasuk dengan hari Sabat. Kasih ini memang kalau kita mendengar kasih itu enak sekali ya. Wah, kasih ini saling membantu, kasih ini saling saling berbagi, kasih ini saling mencintai. Akan tetapi hal yang tersulit bagi kita adalah bagaimana kita melakukan kasih itu sendiri. Nah, ini dia PR bagi kita semua. Tatkala ketika pun kita melihat bahwa sekalipun orang sudah mendapatkan pasangan hidup yang terbaik ataupun menganggap mempunyai istri yang terbaik, akan tetapi kita sesama manusia mempunyai kekurangan. Pasti bagaimana kita mengasihi orang-orang di samping kita, orang-orang di sekeliling kita, mengasihi orang-orang di gereja kita,
Pasti kita mempunyai kekurangan. Itulah yang menjadi apa? Bahagian pelajaran baik kita untuk kita saling mengasihi. Dan sekalipun kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang tadi di kita pelajari bahwa sangat mahal sekali, kita tidak sanggup membayarnya, karena sebesar apapun kita di dalam, saya mengingat bahwa di dalam buku Korintus yang waktu Paulus mengatakan bahwa sekalipun aku bisa berkata-kata dengan apa? Bahasa malaikat ataupun bahasa seluruh bahasa, itu tidak ada gunanya kalau kita tidak memiliki apa? Kasih. Sekalipun kita hebat, kita milioner, kita bisa membagikan segala sesuatu harta kita, tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, itu Tuhan anggap itu tidak ada gunanya. Terima kasih Pak David. Jadi saudaraku Tuhan, bahwa puasa itu memiliki peranan yang sangat penting, baik secara konsep maupun prinsip. Sebenarnya puasa ini bukan hanya sekedar ritus atau upacara keagamaan, tetapi puasa itu sebagaimana yang sudah kita baca pelajari firman Tuhan, sama seperti pengalaman orang-orang yang ada di Ninive, di mana Yunus Tuhan utus dia, Tuhan perintahkan dia supaya umat itu memperoleh keselamatan, memperoleh pertobatan. Alhasil mereka apa? Mereka mengindahkan perkataan daripada Yunus supaya mereka bergabung dan berpuasa. Nah, puasa saudaraku adalah bagian dari kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan. Ingat, bagaimana Yesus mengalahkan segala pencobaan itu, dia tidak luput dari apa? Doa dan puasa. Kenapa? Karena doa dan puasa itu sangat ampuh. Jadi kita harus belajar meneladani daripada baik itu para nabi yang berpuasa, rasul-rasul, dan juga Yesus sekalipun dia adalah anak Allah, Allah sendiri, dia berpuasa. Supaya apa? Karena dengan berpuasa itu akan menyanggupkan dia melangkah pada apa? Kepada pelayanan, oleh mana di hadapan Yesus itu ada banyak rintangan, sama seperti kita. Jadi puasa itu mengarahkan kepada tindakan kita, ya, tindakan kita saudaraku. Jadi perlu berpuasa, sekalipun berpuasa secara pribadi, ya, atau keluarga atau secara jemaat. Saya pikir berpuasa itu adalah bagian daripada apa? Bagian daripada ibadah kita, ya, bagian daripada kekristenan kita. Karena dengan berpuasa, saudaraku, boleh kita baca dulu satu ayat di dalam Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, kata jenis ini sambungan dari ayat 20 dalam kitab Matius pasal 17. Jadi apapun persoalan akan bisa kita hadapi ketika kita berdoa, berpuasa dengan sungguh-sungguh. Itulah namanya doa puasa sejati. Sehingga itu akan mengarahkan kita kepada tindakan saudaraku. Karena Yesus pun dalam pelayanannya dia bertindak. Tapi tindakannya itu pernah salah oleh karena apa? Oleh karena selaras, sesuai, ya, harmonis dengan siapa? Dengan Allah Bapa. Jadi puasa itu sesuatu yang sangat penting bagi kita. Terima kasih Pak Pendeta tambahannya. Jadi kalau bisa disampaikan bahwa itu adalah berpuasa itu penting, ya. Jadi kita harus berpuasa, bukan berpuasa yang benar, ya. Kita harus berpuasa yang benar, bukan yang hanya menahan makan dan minum, walaupun itu juga ada bagiannya, tetapi lebih yang Tuhan inginkan, yang berpuasa yang dibutuhkan. Baik saudara-saudara, saya akan bacakan kesimpulannya karena Yesaya 58 dan 55 dan 58. Nabi itu memohon kepada bangsanya untuk meninggalkan berbagai rancangan dan jalan-jalan mereka lalui kembali kepada Allah. Diminta kembali kepada Allah, berbalik. Yang memiliki gas-gasan yang lebih baik untuk kebahagiaan mereka. Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik daripada ia manusia pernah pikirkan. Dengan penuh rahmat, ia mengampuni, namun ia juga, maksudnya Tuhan mengampuni dan Tuhan juga menuntut agar yang sudah diampuni, yaitu kita, memiliki belas kasihan dan rahmat, selaras dengan roh pendamaian dan sabat. Karena karunia pengampunan dari Allah, jika benar-benar telah diterima akan mengubah hati kita. Makanya dengan hati kita diubahkan, maka kita akan bisa melaksanakan kasih dan menjadi saluran berkat bagi
lingkungan di mana kita berada, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Tauruk. Amin. Terima kasih kepada Pak David yang telah membawakan diskusi